Hari ini kita mau bahas kenapa zaman ini banyak banget anak muda tahun 80 90-an memilih untuk single, tidak menikah, tidak mencari pasangan. Even me, aku juga aku bahas mendalam hari ini. Di zaman ini kita mau masuk ke relationship yang sehat itu kayak langka banget. Kayak aku tahu aku nih kandidat bagus gitu, tapi aku nggak menemukan kandidat yang sama dengan aku. Sampai curiga, jangan-jangan emang bener di dunia ini kayak nggak ada lagi kandidat yang normal gitu. Tapi masalahnya sekarang bukan sekedar susah cari cinta. Masalahnya banyak orang masuk ke hubungan tanpa struktur yang benar. Banyak banget laki-laki yang ngejar, deketin cewek, cuma mau menikmati hasil dari kehadiran si perempuan, tapi nggak mau masuk ke bobot tanggung jawab yang seharusnya menyertai kehadirannya itu. Disclaimer dulu, ini bukan ajang curhat atau memarahin cowok ya. Bukan mau bilang semua laki-laki itu nggak benar atau perempuan itu benar. Tapi aku mau ajak kalian semua untuk melihat pola relationship zaman sekarang dan zaman dulu untuk sadar problemnya ada di mana. Karena jujur aja dari banyak kasus relationship kita nggak bisa menghindari bahwa memang ada sesuatu yang lagi rusak di struktur hubungan modern, dan ini juga mewakili kenapa banyak orang sekarang memilih untuk single. Ini video dedikasi dari aku untuk Fanny yang baru beranjak umur 20 tahun waktu itu yang gak dengar kata mama. Jadi kalau ada yang nonton video ini dan merasa defensif, tersindir, atau buru-buru mau bilang ini mah cuma perempuan yang kecewa, menurutku itu justru tanda bahwa memang itu ignorant, nggak mau melihat bola tanpa merasa diserang. Kita cuma mau bahas struktur berpikir, cara orang masuk ke hubungan, cara orang memandang cinta, cara orang memandang perempuan, memandang komitmen. Karena beneran banyak banget yang miring sekarang yang dianggap normal gitu. Aku pun bingung aku ya. Jadi kenapa banyak laki-laki yang belum siap tapi mencari pasangan? Kenapa banyak perempuan akhirnya menurunkan standar cuma demi mempertahankan sesuatu yang dari awal bahkan nggak punya bentuk jelas? Aku mau jelasin ini pakai struktur bagaimana dinamika feminin dan maskulin energi bekerja. Bukan cuma relationship advice. Mungkin bakal kedengaran nggak masuk akal, tapi beginilah hukum alam kerja. Kayak kenapa suami yang rajin provide ke istri itu mustahil miskin? Itu aneh kan? Tapi begitulah dinamika energi bekerja. Masalah terbesar soal relationship zaman ini itu bukan sekedar ketemu sama orang-orang yang salah, tapi lebih dalam lagi. Banyak orang masuk ke hubungan dengan niat mereka nggak kenal sama diri mereka sendiri. Atau dengan kata lain, mereka nggak tahu mereka mau apa dalam hidupnya. Semua hal berawal dari sini dulu. Banyak yang mau cari cinta tapi belum jelas ya apa yang mereka cari. Banyak yang mau masuk ke relationship tapi dia sendiri belum siap menjadi partner yang sempurna untuk pasangannya. Banyak orang dia mau menikah tapi dia cuma mau punya istri, bukan mau menjadi suami yang layak dulu. Soalnya ini dua hal yang berbeda ya, nanti aku jelasin bedanya di mana. Fenomena sosial yang kita lihat sekarang, pertama situationship atau HTS-an. Aku juga pernah di situ ya. Kok mau dua orang ini melakukan semua hal yang dilakuin pasangan, jalan bareng, tidur bareng, ngabarin tiap hari, ketemu keluarga, tapi begitu salah satu nanya kita nih sebenarnya apa, yang satunya itu langsung salting, ganti topik, atau bilang ya kita mengalir aja dulu. Yang terjadi adalah satu orang mendapat semua manfaat hubungan, sementara yang lain itu dapat semua ketidakpastian. Ini bukan hubungan gak jelas, tapi sengaja dijaga biar gak jelas, karena ketidakjelasan itu bisa buat satu pihak terus menikmati tanpa bayar tanggung jawabnya. Saudara kandungnya situationship itu namanya breadcrumbing, ngasih remah-remah. Dia kasih kamu perhatian secukupnya biar kamu tuh nggak pergi kayak chat manis sekali-sekali, kasih kamu love bombing gitu, terus muncul pas kamu mau nyerah, pas kamu udahlah, tiba-tiba baik dia. Tapi nggak pernah ngasih kepastian arah masa depan ke kamu tuh dia mau kayak mana. Kamu tetap dikasih tali, pintunya nutup setengah, kayak dapat harapan kosong. Lalu ada yang namanya talking stage atau PDKT yang nggak ada ujungnya, berbulan-bulan dideketin, yang nggak pernah berubah jadi apapun. Kamu digantung di ruang abu-abu sampai kamu sendiri capek dan mundur. Dan kalau seseorang memutuskan pergi, sekarang caranya bukan ngomong baik-baik, tapi ghosting, hilang gitu aja. Kita juga bisa lihat banyak orang pacaran 5, 6, 7 tahun tapi nggak bergerak kemana-mana. Ngajak pacaran tapi title-nya jalani aja dulu. Kan aneh kan? Masih banyak lagi lah, tolong kalian tambahin di komen. Lalu ada kelompok yang masalahnya muncul karena udah kebalik energinya. Banyak banget perempuan akhirnya jadi dia yang bayarin, dia yang planning date, dia yang ngejar, dia yang confess, dia yang
memohon untuk dinikah, dia yang melamar, dia mengatur semuanya, lalu dia sendiri capek dan bingung kenapa cuma dia yang berjuang mempertahankan hubungan ini. Cinta kan nggak seharusnya seberat itu ya kan? Jawabannya simpel ya, karena kamu lagi mainin peran maskulin yang nggak seharusnya kamu peranin di dalam hubungan. Dinamikanya terbalik, itulah kenapa kamu drain out kalau kamu ada dalam pola kayak gini. Ada pola perempuan yang pacaran sama potensi bukan sama kenyataan. Dia jatuh cinta sama versi masa depan laki-laki yang bahkan belum ada. Dia biayain laki-laki itu naik, dia sembuhin, dia bentuk. Tapi pas laki-laki itu udah jadi, dia pergi hanya bawa hasilnya ke perempuan lain yang gak pernah kontribusi sama sekali. Aku yang nemenin dia dari nol. Dia nikmati keberhasilan sama perempuan lain. Sering dengar kan cerita kayak gini dari strong independent woman kan. Terus ada yang tinggal serumah bertahun-tahun, dimana si perempuan yang ngerjain semua kerjaan istri bertahun-tahun, masak, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus laki. Kadang masih ikut bayar kebutuhan di rumah itu. Ini yang paling sering kita lihat di zaman ini ya. Aku pun ada juga pola yang sama, tapi nggak nikah. Si laki dapat seluruh rasa nikah tanpa bener-bener nikah. Dan kalau suatu hari dia pergi, si cewek nggak pegang apa-apa. Ini beda tipis sama yang pacaran lama ya, 5, 6, 7 tahun itu dan nggak ada kejelasan tadi. Kalau aku boleh nambahin kenapa orang bertahan di sana, sering banget bukan karena hubungannya benar, tapi karena udah kebanyakan waktu yang dibuang sampai pergi itu rasanya rugi. Ditambah tekanan umur. Nah, jadi dia bertahan demi nggak ngerasa sia-sia, bukan demi cinta, nggak berani cut loss dia. Jadi kalau digali ke dalam, ini semua berakar dari kondisi batin. Banyak yang memulai dan masuk ke hubungan itu karena kesepian. Yang penting ada pasangan, ada yang nemenin itu. Siapa aja asal nggak sendiri. Men choose to be with someone they hate, rather be alone with themselves. Akarnya karena you don't even know yourself. What do you want? Goal apa yang kamu mau? Bahkan aku pernah dengar ada yang bilang, sebenarnya tanpa sadar dia benci sama dirinya sendiri. Disinilah kita masuk ke kenapa semua ini terjadi kalau kita lihat dari cara energi maskulin dan feminin bekerja. Lepas anggapan bahwa ini tentang baik dan jahat, tentang laki-laki harus disalahkan atau perempuan harus dikasihani. We're not talking about that. Yang mau aku tunjukin ke kamu adalah sebuah mekanisme. Sama netralnya kayak hubungan gravitasi. Gravitasi itu nggak peduli kamu suka atau enggak, dia bakal jalan terus ya kan. Begitu juga hukum yang satu ini. Dia nggak peduli kamu setuju atau enggak, dia akan tetap nentuin apa yang terjadi di pertemuan dua orang ini. Jadi waktu nanti aku jelasin kenapa laki-laki yang nggak mau provide itu sebenarnya lagi nunjukin sesuatu, aku nggak lagi menghakimi dia, aku lagi membaca apa yang energinya udah ungkapin. Dan hukum ini namanya polaritas. Mari kita mundur ke level paling dasar dari cara alam semesta ini bekerja. Di awal, yang ada cuma satu kesatuan yang nggak terbagi. Lalu gerakan pertama dari penciptaan, dalam tradisi manapun yang kamu lihat, selalu sama. Yang satu membelah jadi dua, yin dan yang, terang dan gelap, yang menerima dan yang memberi. Dan begitu ada dua kutub, muncul sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Seluruh alam semesta ini, dari bintang yang lahir sampai jantung yang berdetak, jalan di atas tarik-menarik antara dua kutub yang berbeda muatan. Magnet nggak narik magnet yang muatannya sama. Daya tarik itu lahir dari perbedaan, bukan dari kesamaan. Sekarang turun ke tubuh kamu sendiri, ke sel paling awal dari hidup kamu. Lihat sel telur dan sel sperma, karena dari sini alam udah menulis aturan mainnya. Bagaimana semesta ini bekerja dengan sangat jelas. Jauh sebelum ada manusia yang bisa berdebat soal feminisme atau kesetaraan gender. Sperma itu jumlahnya jutaan, murah, diproduksi terus-menerus every single day, tiap 3 hari ding ya. Dia berlomba, berebut, dan dari jutaan itu hampir semuanya mati sia-sia. Tugasnya satu, bergerak, mengejar, membuktikan dirinya layak, bersaing sampai mati untuk satu kesempatan diterima. Diterima siapa? Sel telur. Sel telur itu cuma satu, mahal, dilepas pada waktunya sendiri, menurut siklusnya sendiri, dia nggak ngejar kemana-mana, dia diam di tempatnya, berharga, dan dialah yang menyeleksi. Bahkan secara biologis, sel telur itu punya mekanisme untuk memilih mana yang boleh masuk. Even udah ada satu duluan, kamu belum tentu masuk, dia mau milih yang lain juga. Lihat polanya. Ini bukan opini aku, ini ditulis di sel pertama dari setiap manusia yang hidup. Kalau kamu nggak suka sama hukum ini, silakan komplain ke pencipta. Kalau kamu mau lancar, selaras, tinggal ikutin aja aturan mainnya, sesimpel itu loh. Jadi waktu kamu dengar perempuan nggak ngejar, perempuan itu memilih, itu bukan jaim atau sok jual mahal.
Tapi itulah desain paling dasar dari hidup itu sendiri yang membentuk semua ini. Feminine itu dia punya boundaries, dia akan seleksi. Dia nggak akan pernah berkoar-koar membuktikan kalau dia berharga. Never. Karena yang langka dan berharga itu memang harus selektif soal siapa yang boleh mengaksesnya. Tadi kita lihat sel telur yang memilih di level set. Sekarang kita naik ke level perilaku, ke seluruh kerajaan hewan dan polanya makin telanjang. Coba pikir, kenapa burung merak jantan itu selalu punya ekor yang gede dan indah gitu? Padahal ekor itu malah bikin dia susah terbang dan gampang dimangsa. Kenapa burung jantan nyanyi sampai capek, harus nari-nari sampai subuh? Kenapa rusa jantan menumbuhkan tanduk berat tiap tahun? Kenapa hampir selalu yang jantan yang tampil mati-matian, sementara yang betina biasa aja? Jawabannya cuma satu, karena yang betina lah yang milih. Seluruh kemewahan, seluruh usaha, seluruh pertunjukan yang datang dari jantan itu justru ada karena betina selektif. Para ilmuwan nyebut ini selektif seksual, dan ini adalah salah satu gaya pembentuk paling kuat di alam. Jadi sifat selektifnya feminin itu bukan sikap pasif atau jual mahal. Dia kekuatan yang membentuk perilaku maskulin itu sendiri. Coba kamu cabut selektivitasnya feminin, dan gak ada lagi alasan buat maskulin itu tumbuh, berusaha atau jadi lebih baik. Jadi waktu seorang perempuan nurunin standar dan menerima siapa aja apa adanya, dia bukan cuma merendahkan dirinya, dia lagi matiin satu-satunya tekanan yang bikin laki-laki itu mau menjadi lebih. Kenapa feminin gak akan pernah berkoar-koar membuktikan bahwa dia berharga? Like, kamu kenapa gak menghargai aku? Like, ngapain? Karena ada satu hukum mutlak yang nggak bisa dibantah sama siapapun. Kamu nggak bisa membuktikan nilai, dan begitu kamu mencoba membuktikannya, kamu justru lagi mengumumkan bahwa kamu sendiri ragu kalau kamu punya nilai. Nilai yang harus dikoar-koarin, dikasih tahu itu bukan nilai, itu iklan. Dan yang masang iklan yang paling kencang itu selalu yang paling butuh jualannya laku. Emas, ruby, nggak pernah meyakinkan orang kalau dia berharga. Dia cuma diam. Dan kalau kalian perhatiin semua toko perhiasan ya, atau tas yang mahal, super mahal itu nggak dipajang. Itu orang yang super kaya banget yang sanggup beli banget itu masuk ke ruang VIP, baru tuh barangnya ditunjukin. Yang paling punya value, dia tidak perlu menunjukkan harganya, dia tidak perlu nunjukin value-nya. Justru orang yang sanggup akses dialah yang bisa melihat, kayak itu tadi tas Hermes, Chanel, atau perhiasan apapun itu yang dibawa keluar ke hadapan orang-orang kaya ini. Karena mereka yang bisa akses. Orang-orang yang cuma lihat harga diskon itu nggak akan bisa mengakses barang ini. Jadi gua pajang di situ juga percuma. Makanya barang itu disembunyikan. Perhatikan, semua polanya sama. Dia hanya akan diam dan tersembunyi. Dan justru diamnya itulah yang buat orang yakin kalau dia itu sangat berharga dan bernilai. Perempuan yang berkoar-koar nyebutin kelebihannya, yang ngingatin laki-laki betapa beruntungnya dia mendapatkan dia, sebenarnya dia lagi nunjukin hal sebaliknya. Instead, kalau ada orang nggak menghargai kamu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu udah tahu. Lalu kenapa yang paling langka itu harus selektif soal akses, dan kenapa ini sama sekali bukan soal jual mahal? Karena akses itu sendiri bagian dari nilainya. Begitu sesuatu yang langka bisa diakses siapa aja dengan mudah, dia berhenti jadi langka. Dan begitu dia berhenti jadi langka, dia berhenti dihargai. It's not a trick. Ini adalah struktur dari nilai itu sendiri. Perempuan yang ngasih akses penuh ke waktunya, tubuhnya, energinya, pengabdiannya, ke siapapun yang nunjukin sedikit minat atau bare minimum, dia belum nampak value-nya sendiri ada di mana. Dia nggak membuka diri ke yang belum layak karena dia beneran nggak mau. Like, kenapa gue harus laporin ke lu jadwal aktivitas aku keseharian? Like, why? Dorongan buat ngejar, buat over-explain, buat over-give, buat membuktikan dirinya sendiri selalu lahir dari satu tempat yang sama. Dari kamu yang diam-diam belum percaya kalau kamu berharga. Kamu cuma perlu tahu dan sadar sampai beneran ke tulang dan sel-sel tubuh kamu kalau kamu tuh berharga. Sama kayak matahari nggak pernah maksa bunga untuk menghadap ke dia. Bunganya ngadap sendiri karena memang begitu sifat cahaya. Yang langka itu nggak pernah ngemis buat dilihat. Dia cuma jadi dirinya sepenuhnya. Dan yang punya mata buat melihat, yang sanggup, dia akan datang sendiri. Kalau feminin itu berharga karena keberadaannya, maskulin itu kebalikannya. Dia berharga karena perbuatannya. Perempuan gak perlu melakukan apapun buat jadi berharga. Nilainya udah ada dalam dirinya sendiri. Kayak sel telur yang langka dari sananya. Tapi laki-laki itu jadi berharga lewat apa yang dia lakukan, apa yang dia bangun, apa yang dia lindungi, apa yang dia sediakan. Dengan kata lain, laki-laki itu adalah perbuatannya. Makanya mengejar, provide, dan planning itu buat laki-laki bukan tambahan, bukan beban ekstra.
itu justru cara nilai maskulinnya menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Jadi ingat burung merak tadi, ekor dia yang cantik itu muncul sebagai jawaban atas seleksi si betina. Laki-laki itu naik kelas buat menjawab standar perempuan. Jadi waktu perempuan punya standar tinggi, itu bukan kejam ke laki-laki, itu justru panggilan untuk membangunkan versi terbaik dari dia. Jadi ngerti kan, jangan pernah turunin standar kamu. Lalu ada hal yang jarang orang ngerti soal laki-laki. Maskulin itu menghargai apa yang dia perjuangkan, bukan apa yang dia dapatkan dengan gratis. Waktu perempuan turunin standarnya, itu justru mengambil satu-satunya proses yang bisa bikin dia menghargai. Karena buat maskulin, perjuangan itu sendiri yang membangun pengertian. Proses mengejar, berusaha, menyediakan, memenangkan, itulah yang menciptakan cinta dalam dirinya. Keluhan soal, kok aku yang harus ngelakuin semuanya? Itu sebenarnya salah paham total. Karena usahanya itulah cintanya. Cinta laki-laki itu nggak dirasain dulu baru dia berusaha. Dia berusaha dulu, dan dari usahanya itu cinta tumbuh. Kenapa harus maskulin yang bergerak duluan? Kenapa harus laki-laki yang provide? Karena yang atau maskulin itu adalah prinsip gerak, aktivitas, dan yin itu sendiri adalah prinsip feminin, itu adalah prinsip diam, tenang, menerima. Jadi bukan energi yang memilih untuk bergerak duluan, tapi bergerak itulah dirinya. Begitu yin atau feminin yang mulai berinisiatif, dia berhenti menjadi yin atau feminin dan dia berubah menjadi maskulin. Itulah sebabnya waktu perempuan yang mengejar duluan udah nggak sesuai, dia lagi pindah ke energi maskulin. Jadi nggak heran kalau banyak kasus kayak aku sebutin di depan tadi, perempuannya pada capek-capek kan, laki-laki bergerak duluan karena itulah sifatnya. Dari mekanisme cara penciptaan itu bekerja, buat apapun bisa terwujud harus ada dua hal. Pertama, sebuah impuls, dorongan. Kedua, sebuah ruang untuk menerima, menampung, dan membentuk dorongan itu menjadi sesuatu. Masculine energy adalah impulsnya, feminine energy adalah ruangnya. Coba pikirin benih sama tanah. Benih itu butuh tanah, bukan tanah yang nyari benih. Diamnya feminine itu bukan lemah, justru tanah yang mengubah benih menjadi pohon. Tanah yang ngasih bentuk dan kehidupan. Cuma kekuatan tanah itu kekuatan menerima dan mengubah, bukan kekuatan memulai kayak maskulin. Nah, ini yang disalahpahami sama orang zaman sekarang. Perempuan dituntut menjadi maskulin, artinya dia harus nunjukin lewat ini, menunjukkan gitu. Tapi kekuatan feminin itu bukan di situ. Kekuatan feminin itu transformasi, bukan bergerak duluan. Paham kan kalian? Tapi society sekarang itu nuntutnya laki sama cewek harus setara. Jadi feminine energy itu ditekan. Itulah kenapa sekarang makin banyak yang tidak seimbang. Dalam I Ching ada 2 trigram paling murni, yaitu Qian Yang yang murni maskulin dan Kun Yang yin yang murni feminin ya. Qian itulah yang mengawali, yang menciptakan permulaan. Kun itu feminin, dia menyelesaikan, yang membawa segala sesuatu menjadi bentuk yang utuh. Yang memulai, yin menyempurnakan. Jadi teks paling tua dari sistem ini pun, yang kreatif itu yang membuka dan yang reseptif itu yang menampung. Jadi untuk memulai sebuah hubungan atau apapun itu dalam hidup, harus dimulai dari sebuah niat yang jelas. What do you want? Karena energi kehidupan itu sebenarnya selalu ada dan melimpah. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain selama dia nggak punya jalur. Kayak air tanpa tepian itu cuma genangan air yang nyebar kemana-mana. Tapi air yang sama begitu dikasih tepi dan arah, dia itu bisa berubah jadi sungai yang punya tenaga untuk menggerakkan, ngangkut kapal, mutar kincir angin. Jadi niat yang jelas itu tepian sungainya. Tindakan pertama untuk buat niat menjadi nyata, dari tidak ada menjadi ada, itu maskulin. Maskulinlah yang memulai dan bergerak. Inilah gerak pertama, yaitu dengan memutuskan dulu, aku mau apa? Tanpa niat yang jelas ini, dia punya tenaga tapi nggak ada arahnya. Dan buat laki-laki, kamu harus dengan sangat jelas, kamu sendiri mau apa. Aku tengok banyak kali laki-laki zaman sekarang ini, dia nggak tahu dia mau apa. Masuk aja dia, jalan aja dia. Mau jadi pasangan untuk perempuan ini atau mau punya pasangan? Karena ini 2 pertanyaan yang berbeda. Mau punya pasangan itu cuma keinginan yang berhenti begitu dia dapat. Dia raih orangnya, terus udah nggak ada lagi tujuannya setelah itu. Makanya laki-laki tipe ini justru kelihatan kehilangan arah dan jadi males-malesan setelah dia mendapatkan. Sedangkan mau menjadi pasangan itu sebuah jalan yang punya tujuan di depan. Dia lagi membangun dirinya menjadi laki-laki tertentu. Jadi suami yang kayak apa, jadi papa yang kayak apa. Jadi dia akan terus membentuk dirinya sampai dia ketemu orangnya. Cuma orang yang laki-laki mau menjadi pasangan, itulah yang punya arah. Karena dia akan mulai dari dirinya sendiri dulu. Dia berdamai sama dirinya sendiri dulu. Makanya orang zaman dulu itu mana ada pacar-pacaran atau let's see where this is going. Langsung datang ke rumah dilamar ya kan. Pacaran terutama kalau nggak ada arah itu bener-bener buang waktu orang lain. Dan perempuan kamu memberikan akses ini ke orang. Niat, arah, kejelasan ini adalah pondasi segalanya.
Keputusannya lah yang melahirkan arah. Karena begitu seorang laki-laki udah memutuskan dia mau jadi siapa dan mau kemana, dia baru punya sesuatu buat dikasih. Isi hati seorang laki-laki, niatnya, seberapa serius dia, seberapa jelas dia tahu apa yang dia mau, itu semua ada di dalam. Kita nggak bisa tahu apa yang ada di kepala orang. Jadi alam juga udah ngasih kita satu cara untuk baca yang di dalam ini lewat di luar, yaitu energi maskulin, itu energi yang mengarah dan bergerak, yang menyalurkan sumber daya ke satu titik. Dan titik kemana seorang laki-laki menyalurkan waktunya, tenaganya, perhatiannya, energinya, itulah peta dari apa yang sebenarnya dianggap berharga. Kalau hatinya ada di kamu, sumber dayanya mengalir ke kamu, itu akan terjadi otomatis tanpa dia harus hitung-hitungan. Jadi waktu kamu minta seorang laki-laki provide, kamu sebenarnya nggak lagi minta uang, kamu lagi minta bukti yang bisa dilihat dari sesuatu yang nggak bisa dilihat. Dan inilah kuncinya. Makanya yang suka kasih duit ke istri itu nggak mungkin miskin. Kalau yang di dalam itu beneran ada, yang di luar itu pasti kelihatan selalu. Cinta yang nggak pernah jadi tindakan itu bukan cinta. Jadi laki-laki yang menolak untuk menunjukkan effort bare minimum, nggak mau provide atau minta kamu yang provide, sebenarnya itu lagi ngasih tahu kita semua satu hal. I don't really like you. Ada perbedaan antara laki-laki yang mau jadi suami dan laki-laki yang cuma mau punya istri. Ini yang menjelaskan kenapa sebagian laki-laki provide tanpa diminta, sementara sebagian lagi merasa keberatan padahal udah ngaku cinta. Laki-laki yang mau jadi suami, mau jadi seorang papa, itu hasratnya menunjukkan ke dalam dirinya sendiri. Dia mau jadi apa, dia udah milih sebuah identitas. Tapi identitas itu nggak bisa berdiri sendiri. Kamu nggak bisa jadi suami sendirian. Mau jadi papa itu juga menjadi papa untuk seseorang. Kamu nggak bisa melakukannya sendiri. Jadi waktu dia memilih dia mau punya identitas ini, sebenarnya dia itu lagi memilih gambar ulang batas tentang aku, dirinya sendiri. Yang tadinya aku itu cuma dirinya sendiri, sekarang menjadi aku, itu jadi termasuk istrinya, termasuk anak-anaknya. Dan inilah pondasinya, menyediakan, melindungi, memimpin. Itu bukan 3 tugas terpisah yang dia angkat di atas cintanya. Kenapa dia mau menyediakan? Karena begitu istrinya udah masuk ke dalam lingkaran akunya, menyediakan buat dia itu sama aja kayak nyediain buat dirinya sendiri. Dalam arti yang lebih luas, dia nggak merasa dia lagi ngasih ke orang lain. Dia justru ngasih ke dirinya sendiri. Dia lagi ngurus hidupnya sendiri yang sekarang itu udah ada perempuan ini di dalamnya. Kenapa dia mau melindungi? Karena kamu secara naluri melindungi apa yang ada di dalam lingkaran kamu. Sama kayak tangan kamu otomatis menghalangi pukulan kalau ada orang nabok kamu. Kamu bakal tanpa mikir langsung menghalangi gitu. Begitu dia memutuskan perempuan ini tanggung jawab aku, naluri untuk melindungi itu akan aktif sendiri. Kenapa dia mau memimpin? Karena memimpin itu artinya memegang arah. Dan dia kan udah memutuskan dia mau kemana, apa yang dia mau, bagaimana jalan hidupnya nanti. Dia mimpin bukan karena dia ingin berkuasa, tapi karena dia udah mengambil tanggung jawab atas tujuan bersama itu. Jadi ketiga itu sebenarnya satu arus yang sama. Arus energi yang mengalir keluar. Cuma muncul di 3 ruang yang beda. Materi, keamanan, dan arah. Ini yang menjelaskan kenapa dia melakukan ini tanpa diminta. Jadi kamu nggak perlu ngemis sama cowok. Kalau kamu ngemis berarti dia sendiri belum kenal sama dirinya sendiri. Karena buat dia ini bukan kewajiban yang dipaksain. Tiap kali dia menyediakan, melindungi, memimpin, dia justru merasa semakin dekat sama identitas yang dia mau, sama dirinya sendiri. Dia akan semakin puas. Bandingin sama laki-laki yang cuma mau punya istri, di mana ketiga hal ini melawan arah energinya. Buat dia, ini penarikan dari rekeningnya. Ini lapisan yang paling dalam. Yang ketiga hal itu bukan sesuatu yang dia lakukan setelah menjadi suami. Ketiga hal itu adalah cara dia menjadi suami. Itu bedanya. So ladies, nggak usah capek-capek. Biarkan gender itu selesai sama dirinya sendiri dulu aja. It's not your job untuk membentuk seorang laki-laki. Laki-laki yang cuma mau punya istri, mau punya anak, itu hasratnya menunjuk ke apa yang dia dapatkan. Dia mau manfaatnya. Dia mau ada yang nemenin biar dia nggak kesepian, ada seks yang teratur, ada yang ngurusin rumah dan dirinya, ada status sosial sebagai orang yang udah berkeluarga, ada keturunan yang akan melanjutkan namanya. Arah energinya itu masuk ke mengambil, ke mengoleksi. Istri buat dia itu sesuatu yang dia akuisisi, dan inilah jawaban kenapa laki-laki merasa keberatan untuk provide. Provide itu terasa kayak tagihan yang nggak diundang, karena di kepalanya dia udah dapat barang yang dia mau, ngapain lagi gue bayar lebih. Dan satu lagi, itu karena si perempuan juga mengizinkannya. Si kekuatan feminine energy dia ada di mode mengambil. Jadi tiap kali dia diminta untuk memberi, itu bertabrakan sama seluruh arah dirinya. Jadi kalau kamu mau satu pertanyaan sederhana buat membedakan 2 jenis laki-laki ini, tanya bukan ke dia, tapi ke diri kamu sendiri waktu kamu melihat dia. Orang ini sebenarnya pengen jadi siapa? Atau cuma pengen punya apa? Karena
Yang pengen jadi seseorang, dia akan tumbuh dan memberi. Yang cuma pengen punya sesuatu, dia akan menuntut dan menyimpan. Waktu seorang laki-laki nanya, kok harus aku yang provide? Itu bukan pertanyaan yang perlu kamu jawab. Itu adalah jawaban yang udah dia kasih ke kamu. Laki-laki yang beneran mau jadi suami nggak akan pernah nanya pertanyaan itu. Karena buat dia menyediakan itu udah otomatis tanggung jawab dia. Udah bagian dari siapa dirinya, apa yang dia mau. Jadi waktu pertanyaan itu keluar, kamu nggak perlu ceramain dia, nggak perlu jelasin ke dia panjang lebar kayak TED Talk gitu. Nggak perlu yakini dia, kamu cukup terima itu sebagai informasi dan kamu boleh pergi dengan tenang dari meja itu karena kamu baru aja dikasih jawaban yang paling jujur tentang siapa dia sebenarnya. Alam ini udah ngasih tahu kita bagaimana manual dan mekanisme ini bekerja. But sometimes ada gender yang memilih untuk dia nggak mau mendengarkan. Ignorant maybe? Dulu aku pernah ada di posisi ini. Fanny juga pernah melakukan banyak kesalahan. Aku meminta seorang laki-laki untuk provide. Dan dia nanya balik ke aku, kenapa dia harus melakukan hal itu. Dan sebenarnya di titik itu, sebenarnya aku cukup pergi aja. Aku nggak perlu menjelaskan apa-apa. Tapi, aku memilih untuk menjelaskan. Bukan untuk dia, tapi untuk aku sendiri. Biar aku yakin sama apa yang aku lihat ini. Dan apa yang aku lihat jelas. Dia nanya pertanyaan yang nggak akan pernah ditanya sama laki-laki yang hatinya beneran ada aku di sana. For example, di zaman ini kan kalau misalnya kita ngedate, kan banyak banget itu nanya, first date itu harus split bill atau enggak ya kan? Kita bedah, kenapa secara energi split bill di first date itu memang nggak logika. Buat kamu yang masih nggak ngerti atau memilih untuk tidak mau mengerti, ignorant, nggak apa-apa. I wanna tell you kenapa itu tak logis. Aku finally ngerti kenapa mama aku bilang sama aku, Fanny, laki-laki yang 50-50 itu dia nggak cinta sama kau, putusin Van. Strukturnya kayak gini ya. First date itu langkah pembuka dari pengejaran maskulin yang bergerak. Seluruh dinamika yang tadi kita omongin, dia bergerak duluan, dia menyeberang jarak menuju kamu. Nah, first date itu gerakan pembukanya. Jadi minta perempuan split bill di awal itu sama aja kayak dia lagi minta kamu untuk ikut bayarin usahanya sendiri buat mendapatkan kamu. Kebalik kan? Kayak burung merak yang minta tolong sama betinanya buat numbuhin ekornya biar dia bisa memikat si betinanya. Like how? Itu meruntuhkan polaritas tepat di detik dimana dia justru harusnya dibangun. Jadi kalau ada cowok yang nanya kayak gini di awal, kamu udah dapat jawaban itu dengan gratis. Di pertemuan paling pertama sebelum kamu invest apapun yang lebih dalam. Lalu kenapa split bill itu nggak logis? Kan split bill itu adil. Dalam seluruh dinamika yang kita bahas, dia kan pihak yang ngejar, dia yang bergerak duluan. Dan membayar tagihan kecil kencan pertama itu sinyal paling minimal dari energi mengejar. Dia lagi bilang, aku yang bergerak menuju kamu, aku yang lagi mendekati kamu. Jadi waktu dia minta split bill, dia sebenarnya lagi bilang, aku mau kencannya, aku mau dipertimbangkan, tapi aku nggak mau jadi yang ngejar. Waktu cewek lagi ngedate, dia itu udah lama bayar duluan sebelum dia sampai dan duduk di meja di depan kamu tuh ngobrol panjang sama kamu. Dia udah keluarin waktunya untuk dandan, beli baju, nyiapin baju, untuk keluarin tenaga, make upnya itu, beli primernya, beli ini itu. Dia udah ngambil resiko dengan datang dan membuka dirinya ke orang yang belum tentu beres. Makanya split itu sebenarnya bukan adil, itu adalah cara berpikir transaksi, mengasumsikan keduanya menyumbang hal yang sama jenisnya. Itu malah bikin perempuan bayar lebih banyak. Aku tahu pasti ada yang langsung mau bilang, lah berarti cewek cuma mau dibayarin dong, kayak jualan dong, gold digger. Dengar baik-baik ya bedanya. Laki-laki yang bayarin itu bukan lagi beli kehadiran kamu kayak transaksi. Dia lagi menunjukkan dengan cara paling bare minimum, paling sederhana, bahwa dia udah masuk ke peran mengejar dan dia bisa bertanggung jawab. Ke peran laki-laki yang menyediakan buat apa yang dia anggap berharga. Meja makan itu adalah panggung buat dia menunjukkan what do you bring to the table, orientasinya, bukan harga buat mengakses kamu. Terus ada gender yang bilang, dia keluar tenaga juga, dia juga keluar waktu buat kita, dia juga bayar sama kita, kan kita juga sama-sama keluar tenaga dan waktu sama kayak kamu. Benar, dua-duanya keluar waktu dan tenaga. Tapi kalau kamu lihat lebih teliti, justru argumen ini nyerang balik dirinya sendiri. Tenaga yang dia keluarin sama yang kamu keluarin itu bukan barang yang sama walaupun namanya sama. Tenaga dia buat datang itu adalah tenaga di peran mengejar maskulin. Tenaga kamu buat siap-siap itu tenaga di peran feminin. Kamu nyiapin diri buat hadir, buat menampung, menerima, buat jadi pusat yang dia tuju, menyediakan panggung untuk dia transformasi. Dua-duanya nyata, dua-duanya capek, tapi mereka itu dua setengah dari satu lingkaran yang sama. Tenaga dia buat ngejar itu bukan ongkos yang untuk diganti, itu justru pengejarannya sendiri. Makanya dia harus jelas banget dia maunya apa. Burung merak itu nggak numbuhin ekornya yang megah itu terus minta si betina menggantikan separuh kalorinya.
Jadi begitu seorang laki-laki mulai menghitung tenaga dia sendiri dan minta diimbangin, dia sebenarnya lagi ngaku tanpa sadar bahwa dia nggak ngerti dia lagi ada di peran mengejar. Kedua, kalau dia memang mau hitung-hitungan waktu dan tenaga, dia bakal kalah telak di hitungannya sendiri. Tenaga dia apa, tenaga kamu apa. Belum lagi ngitung bahwa kamu yang menanggung resiko jauh lebih besar. Feminin itu datang dengan resiko takut diapa-apain ya kan? Sedangkan dia takut ditagih untuk sepiring nasi goreng dan es teh. Itu udah nggak imbang. Jadi kalau dia mau ngomong kita sama-sama keluar tenaga, jadi adil dong kalau dibagi dua. Logikanya sendiri malah menghasilkan kesimpulan yang kebalikannya. Justru dia lagi ngutang ke kamu karena kamu ngeluarin jauh lebih banyak dari dia. Tapi yang paling dalam, coba perhatiin apa yang sebenarnya lagi dia tunjukin waktu dia ngeluarin argumen ini. Laki-laki yang hatinya beneran ada di kamu nggak akan merasa datang menemui kamu itu adalah pengorbanan yang perlu dia hitung dan dia tagih. Masih nggak ngerti hubungan tanah dan benih itu paling merepresentasikan bagaimana laki-laki sebagai maskulin dan perempuan sebagai feminin, energi mereka bekerja saling kerjasama. Laki-laki dia itu harus tahu jelas dia maunya apa, sama kayak benih itu memang udah ada DNA-nya, strukturnya, arahnya, tujuannya, dia itu akan menjadi buah apa nanti dan pohon apa nanti. Dan tanah dia itu cukup diam aja, dia menyediakan tempat untuk maskulin ini bergerak dan tumbuh dan bertransformasi. Jadi kedua pihak ini sebenarnya sama-sama sudah effort tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi kayak laki-laki yang ngejar perempuan, kalian sudah muncul di meja makan dan kemudian laki-laki ini nanya sama si perempuan, what do you bring to the table? Apa yang, what do you mean? Dia sudah menyediakan wadah untuk energi daya hidup kamu bertransformasi, apalagi yang mau kamu minta dari dia. Kamu minta dia untuk nunjukin effort juga. Dia sudah punya nilainya, dia sudah ada effortnya. Tapi kamu harus tahu dulu tujuan kamu itu apa, benih kamu itu apa. Tapi laki-laki zaman sekarang itu menuntut perempuan untuk effort juga, menghasilkan sesuatu juga, kayak nuntut tanah tiba-tiba tumbuh benih. Itu nggak mungkin, itu sudah melawan kodratnya energi feminin. Dan dengan kata lain, kalau kamu menuntut feminin energi untuk menumbuhkan benihnya sendiri, menunjukkan effortnya padahal dia sudah ada, itu sama dengan suruh dia kerja 2 kali lipat lebih berat daripada yang harusnya dia lakukan. Pertama, dia sudah menyediakan wadah untuk transformasi kamu, untuk menutrisi, untuk melindungi. Plus kalian tuntut lagi feminin energi ini untuk tiba-tiba punya benihnya sendiri atau menunjukkan ke benih kalau dia itu tanah yang layak. Itu tidak mungkin karena benihlah yang membutuhkan tanah. Dia butuh wadah untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Aku tahu, aku pernah ngomong kayak gini tapi masih nggak mau ngerti. Aku jelasin lagi. Bayangin kamu itu butuh seorang chef pribadi di rumah kamu. Kamu tahu ya kan kamu mau itu. Kamu udah jelas. Lalu kamu ketemu sama seseorang bersedia mengisi peran itu di dapur kamu. Masak buat kamu tiap hari. Apa yang orang waras lakukan? Kamu gaji dia dan kamu menyediakan budget buat dia membeli bahan untuk dimasak. Itulah konsekuensi otomatis dari peran yang kamu mau. Gak ada satupun orang di dunia ini manggil chef ke rumahnya, nyuruh dia masak tiap hari, tapi nyuruh dia beli bahan pakai uangnya sendiri terus gak digaji sama sekali. Itulah yang terjadi di relationship zaman ini. Itu bukan kerjasama, itu pemerasan. Yang terjadi di relationship sekarang itu belum damai sama dirinya sendiri, belum mapan, tapi udah ngejar anak orang lalu ngajak dia hidup susah. Balik lagi ke chef yang tadi udah kamu hire selama 5 tahun ya. Kamu udah gaji dia selama 5 tahun juga. Lalu kalian berpisah. Apakah kamu bakal bilang, lu gila, aku gaji setahun itu udah melayang sia-sia? Nah, laki-laki yang bilang, kalau kita putus berarti uang yang aku keluarin ke dia itu udah sia-sia lah. Itu persis kayak majikan yang ngeluh, chef aku resign, berarti semua makanan yang udah aku makan setahun itu mubazir. Paham gak sih engkau lagi ngomong apa gitu? Nggak pantas. Jadi kalau dia bilang, kalau putus aku rugi, dia sebenarnya lagi ngaku bahwa buat dia hubungan itu sendiri nggak ada nilainya. Jadi dari sini kan kelihatan banget kalau orang ini bergerak dari fear-based frekuensi. Kenapa orang-orang model ini susah banget dibikin mengerti? Walaupun udah dijelasin sejelas ini, aku rasa aku ngomongnya udah jelas sekali ya. Kebanyakan dari mereka itu bukan nggak ngerti karena penjelasannya, tapi karena ngerti itu bakal maksa mereka untuk melepas posisi yang lagi menguntungkan diri mereka sendiri. Jadi tujuan video ini sebenarnya bukan untuk mengubah laki-laki yang kayak gitu. Karena kita tidak akan bisa mengubah laki-laki. Dan itu juga bukan tugas kita. Begitu laki-laki ngomong nanti kalau putus aku rugi, kamu nggak perlu repot-repot menjelaskan apa-apa lagi ke dia kayak yang aku lakuin. No need. Ini cukup kamu tahu sendiri. Kamu udah dapat semua informasi yang kamu perlukan. Dan soal, kan kita sama-sama mau. Ini kan udah 2026. Cewek sama cowok tuh setara. Kita udah lihat kenapa dari sel telur tadi. Yang feminin, yang langka, dialah yang menyeleksi. Yang maskulin itulah yang harus membuktikan
Kenapa dia harus diterima? Jadi laki-laki yang minta 50-50, dia sebenarnya lagi menawar bayar tembaga buat mendapatkan emas. Lalu menyebut itu setara karena kita kan sama-sama setuju. So woman, jangan pernah turuni standar kamu. Know your worth. Standar itu cara feminin menjaga kemana dia menuangkan energi hidupnya. Ingat, kekuatan feminin itu ada di menyeleksi, bukan di mengejar. Apa yang diseleksi bukan cuma soal siapa yang boleh masuk ke hidup kamu, tapi soal kemana kamu mau menuangkan daya hidup kamu, kehadiran kamu, kelembutan kamu, rahim kamu, daya cipta kamu. Tiap kali kamu menurunkan standar, kamu menuangkan sesuatu yang berharga dan terbatas itu ke wadah yang bocor, ke laki-laki yang belum punya kapasitas untuk menampung, menghargai, dan belum selesai sama dirinya sendiri. Dan wadah yang bocor itu nggak akan pernah penuh seberapa banyak pun kamu tuang energi kamu ke situ. Dia cuma bikin kamu makin drain out. You don't want it. Nerima bare minimum itu artinya kamu memberi izin ke dia untuk bisa mendapatkan akses ke kamu tanpa menunjukkan value yang dia punya. Jadi menaikkan standar itu adalah cara untuk membuka diri ke orang yang udah selesai sama dirinya sendiri, yang energinya udah matang, punya arah, punya kejelasan. Karena cuma laki-laki yang kayak gitu yang bisa menampung apa yang kamu punya. Dia bisa nampak value kamu dan ngasih arah bagaimana daya hidup itu mengalir. Itulah dinamika maskulin dan feminin yang sehat. Jadi kenapa jangan pacaran terutama sama laki-laki yang belum jelas? Karena laki-laki yang belum tahu dia mau apa dalam hidupnya, masih bingung sama dirinya sendiri, nggak punya kapasitas untuk mengarahkan kemana energi feminin daya hidup ini mengalir. Hasilnya kamu juga akan ikut kebingungan karena feminin itu responsif, dia natural mengikuti arah maskulin. Kamu bakal terpaksa menyediakan arah untuk kamu sendiri, alias kamu yang jadi maskulin dalam hubungan itu, sambil tetap memikul beban feminin kamu. Kamu mengerjakan dua peran sekaligus, dan itu menjawab kenapa banyak perempuan zaman sekarang drain out. Lihat kan? Jadi mama buat pasangannya, bukan jadi partner. Jadi naikin aja standar kamu. Jangan dengan mudah kasih orang yang nggak punya kejelasan arah hidup untuk akses energi kamu. Kalau laki-laki harus provide, kenapa perempuan harus tetap punya kemampuan finansialnya sendiri? Kenapa tetap harus berani walk away? Mandiri itu soal kedaulatan. Kamu nggak perlu bertahan dalam hubungan karena kamu butuh dia buat hidup. Kamu punya pilihan. Perempuan yang punya sumber dayanya sendiri itu justru bisa menerima pemberian sebagai ungkapan pengabdian. Ini juga sekaligus naikin standar kamu. Kemandirian kamu itu tanah tempat kamu berdiri, yang tetap ada entah hubungan itu jalan atau enggak. Perempuan yang butuh laki-laki secara finansial itu udah menurunkan standarnya, karena nanti dia bakal toleransi banyak hal yang harusnya enggak dia toleransi. Dia bakal bertahan kelamaan, dia bakal terima seadanya, semua demi enggak kehilangan standar hidupnya. Cuma perempuan yang enggak membutuhkan lah yang sanggup memilih soal kualitas pasangan. Dengan kata lain, perempuan harus udah selesai sama dirinya sendiri juga, bukan laki-laki aja. Tahu value-nya sendiri, tahu kalau dia utuh. Jadi kemandirian financial itu sebenarnya tanda kalau kamu udah selesai sama diri sendiri juga. Dan pasangan itu adalah bonus yang buat hidup jadi lebih lengkap. Jadi kedua orang ini sama-sama datang dari keutuhan yang saling mengisi, saling memberi, saling melengkapi, dan saling membahagiakan satu sama lain. Coba bayangin lembah. Lembah itu nggak kemana-mana. Dia nggak mengejar air. Dia nggak manggil-manggil air untuk turun ke dia. Dan semua air dari gunung itu turun ke situ sendiri. Kayak tanah juga. Tanah nggak ngejar benih. Dia juga nggak mencari biar ada benih yang mau tumbuh di dia. Tiap benih yang jatuh ke dia, dia rawat benih itu dan dia mentransformasikan biji-biji kecil itu menjadi kehidupan yang menghasilkan oksigen untuk semua umat bernapas. Sama kayak air juga. Penghasil oksigen terbesar itu dari fitoplankton, ganggang super kecil yang ngambang di laut, yang menghasilkan sekitar separuh oksigen di bumi. Itulah perwakilan feminine energy yang paling mudah kita lihat. Polanya sama semua. Dia diam di bawah, terbuka, rela menerima, justru dari yang diam, dari yang rendah, yang menerima itulah seluruh kehidupan tumbuh. Gunung berdiri di atas dia, semua makhluk makan dari dia, seluruh dunia bernapas dari sesuatu yang gak pernah teriak untuk dilihat. Itulah kekuatan feminine energy, itulah seberapa berharganya kamu. Itu loh pesan yang mau aku kasih tau Fanny waktu umur 20-an.